Gunawan berdiri sendirian di ballroom hotel Jakarta yang remang-remang. Suara tawa para stafnya perlahan memudar menjadi keheningan yang mencekam. Sudah lewat pukul 11 malam, dan udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ruangan itu menahan napas. Sebagai direktur operasional, Gunawan adalah sosok yang hidup dengan logika dan menganggap cerita hantu sebagai omong kosong. Namun malam ini, ada sesuatu yang terasa salah, seperti ada kehadiran tak terlihat yang mengintai di luar jangkauan pandangannya. Hotel ini menyimpan sejarah kelam. 2 tahun lalu, kebakaran melanda lounge dan area karaoke, merenggut nyawa 2 orang, seorang satpam dan penjaga gudang. Kematian mereka masih menghantui para staf, meski Gunawan selalu mengabaikan cerita itu. Malam itu, setelah acara rapat nasional kementerian selama 3 hari selesai, Gunawan masih di hotel bersama 5 staf banquet, 7 pekerja harian, dan seorang satpam. Mereka sibuk membersihkan ballroom, tawa mereka menggema di ruangan luas itu. Gunawan mencoba mengabaikan firasat buruknya, ikut bercanda tentang tamu yang tadi tersandung kabel. Tawa staf terdengar nyaring, hampir berlebihan, seolah mereka berusaha menutupi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti ruangan. Tawa terhenti seolah dipotong pisau. Para staf membeku, saling bertukar pandang dengan mata penuh tanya, mencari jawaban yang tak ada. Dengan canggung, Gunawan tertawa kecil dan berkata, "Apa? Ada setan lewat ya?" Suaranya menggema di ruangan yang hening, dan sesaat kemudian, dia menyesali kata-katanya. Tiba-tiba, bau menyengat menyapu ruangan, bau daging terbakar, pekat dan mencekik. Bau itu membuat tenggorokan mereka sesak, dan wajah para staf memucat di bawah cahaya redup. Dengan panik, mereka berlari ke dapur, berpikir ada sesuatu yang terbakar. Namun, kompor dingin, meja bersih. Bau itu bukan dari sana, bau itu seolah mengikuti mereka. Kembali ke ballroom, udara terasa semakin berat. Seorang staf wanita muda mendekati Gunawan, suaranya gemetar. "Pak, Bapak nggak lihat ada orang berdiri di pintu utama?" Gunawan tertawa, mencoba meremehkan. "Ah, halusinasi kamu, kali. Kebanyakan begadang." Tapi matanya melirik ke pintu utama, yang kini gelap gulita, dan hatinya mulai ragu. Rasa penasaran menguasainya. Bersama seorang satpam, Gunawan memutuskan memeriksa pintu utama. Langkah mereka pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan yang mencekam itu. Semakin dekat, bau daging gosong itu kembali, lebih kuat, lebih mencekik. Satpam di sampingnya mulai gemetar, wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang tak bisa diucapkan. Satpam itu berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Pak, lebih baik kita kunci pintu ini. Gak usah cek lorong, lihat dari ruang kontrol saja." Tapi Gunawan bersikeras. Dengan tangan sedikit gemetar, Gunawan meminta satpam menyalakan lampu lorong. Cahaya menyala, dan kosong. Tidak ada apa-apa. Bau gosong itu pun lenyap seketika. Gunawan menghela napas lega, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasi. Tapi saat mereka berbalik menuju ballroom, sebuah rintihan terdengar dari kegelapan. "Pak sakit? Pak panas sekali, tolong saya. Pak, saya ingin pulang." Suara laki-laki itu penuh kepedihan, seolah keluar dari lubuk jiwa yang tersiksa. Gunawan dan satpam itu membeku. Kaki mereka seperti terpaku di lantai. Satpam berbisik dengan suara gemetar, "Itu suara Pak Mulyadi." Saya hafal suaranya. Pak Mulyadi, satpam yang tewas dalam kebakaran 2 tahun lalu. Nama itu membuat bulu kuduk Gunawan berdiri. Dia ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Bau daging gosong kembali, kali ini begitu dekat, seolah ada di belakang mereka. Gunawan merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, membuatnya gemetar. Dalam hati, Gunawan memanjatkan doa. Matanya terpejam, berharap ini hanya mimpi. Tapi rintihan itu semakin keras, semakin dekat, seolah menembus jiwa mereka. Ketika Gunawan membuka mata, dia menyesal. Di depannya berdiri sosok Pak Mulyadi, tubuhnya hangus, wajahnya meleleh, mata berdarah menatapnya dengan penuh kesedihan. Sosok itu memberi hormat, seperti kebiasaan Pak Mulyadi saat masih hidup. Tapi kepalanya yang hangus memperlihatkan daging dan tulang, membuat Gunawan ingin menjerit. Pipinya bolong, giginya terlihat menyeringai tanpa kulit. Darah mengalir dari matanya, menetes ke lantai. Gunawan mencoba berlari, tapi kakinya seperti ditahan. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang.
Satpam di sampingnya mulai menangis pelan, berbisik, "Pak, itu dia, itu Pak Mulyadi, dia nggak pergi, Pak." Gunawan merasa dunia berputar. Dia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu masih berdiri, menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. Tiba-tiba, teriakan memecah keheningan. Staf lain di ballroom mendengar keributan dan berlari mendekat, wajah mereka penuh ketakutan namun bertekad membantu. Mereka berkumpul di sekitar Gunawan dan Satpam, mulai membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Suara doa bergema, mencoba menangkal kegelapan yang menyelimuti. Perlahan, sosok Pak Mulyadi mulai memudar. Bau gosong itu hilang, digantikan udara dingin yang menusuk. Sosok itu lenyap, tapi tatapan matanya masih menghantui Gunawan. Malam itu mengubah Gunawan. Orang yang dulu tak percaya pada hal gaib kini tak bisa menyangkal apa yang dilihatnya. Rintihan, "Saya ingin pulang," masih bergema di pikirannya.